pertanyaan saya gini, ini kan sudah mulai dari PCNU yang di Solo Raya ini jelas sudah membuat agenda ya soal penelusuran makam-makam yang diduga palsu, kemudian menolak semua baik untuk bikin dakwah di sekitar Solo Raya itu yang sekian kabupaten itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, sebetulnya Mbak Alawi sendiri ini ya, Mbak Alawi itu sendiri, apakah dia memang sejujurnya dia menerima bahwa dia itu memang benar-benar tidak terbukti sebagai dulat Rasul, tapi karena apakah ada halangan dari pembisik di luar Mbak Alawi sehingga dia ngotot sampai hari ini? Ini Gus. Yang pertama saya akan mengomentari sebenarnya apa yang terjadi, fenomena di Solo Raya ini bagian dari refleksi atau terbukanya itu garis membran, saya katakan garis membran kebaikan pribumi. Karena kalau pakai akal sehat, siapa sih orang yang mau dibilang rasnya lebih rendah? Siapa sih orang yang istilahnya itu diarogansikan nasabnya untuk kemudian ditindas nasabnya kaum pribumi, kan begitu. Semua pribumi pasti akan bangkit melakukan perlawanan itu. Tapi ya itu tadi, ketika doktrin cucu Nabi ini masih kuat, maka sungkan-sungkanan begitu. Tapi ketika sudah mulai terbuka dan kajian-kajian ilmiah bahkan tidak terbukti, mereka tidak bisa menghadirkan isbat dari Yaman atau Irak, DNA-nya juga gagal total, dan mereka bersembunyi terus di balik narasi-narasi yang semakin menyesatkan ya. Mau nggak mau akhirnya jebol juga. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mengenai masalah pertanyaan jenengan, apakah Pak Alawi itu sudah mengetahui jati dirinya mereka bukan bagian dari keluarga besar Ahlul Bait Nabi secara internasional, maka saya bisa menjawab ya ada berapa strata. Strata pertama, strata intelektual, dan strata orang yang sudah mengerti hubungan internasional, pernah belajar di luar negeri, kealimannya juga teruji. Saya yakin mereka juga sudah tahu dan mendengar dan bisa mengecek tentang apa yang terjadi di sekitarnya di dunia pergaulan internasional, maupun mengkaji secara ilmiah, secara mandiri dan secara logis. Yang kedua, mungkin Pak Alawi yang pada tingkatan menjaga marwah dan kadung menikmati kapitalisasi nasabnya dimuliakan dengan klaim-klaim sebagai cucu Nabi, itu jelas mereka ini terbebani juga. Misalkan mereka harus dengan mudah itu mengaku kalah atau menyerah. Saya pikir mereka masih akan mempertahankan narasi itu selama mungkin. Siapa tahu nanti akan berhenti dengan sendirinya, dengan seiring waktu nanti orang akan mengabaikan. Tapi kan tidak mungkin, karena mereka sudah keterlaluan kejahatannya, kejahilannya, kedolimannya, sehingga ini menjadi bola salju. Dan anak-anak muda, netizen-netizen yang anak-anak muda yang sekarang pun aja sudah berani membuli mereka begitu. Kemudian yang ketiga, Pak Alawi kelas kaki 5 yang mereka ini ya kelas sudra lah, yang hanya terima informasi terus meyakini, dan ilmunya kurang, pendidikannya kurang, pergaulannya kuper. Ya mau nggak mau mereka ini orang yang selalu gentayangan ke kampung-kampung, itu yang jelas ngeyel, nggak mau tahu, nggak mau mengerti tentang kajian pustaka, apalagi genetik. Itu bagi mereka memang sangat sulit memahami begitu. Nah, terus kemudian ada lagi Pak Alawi yang memang tersandera secara politik, artinya ketika mereka di PBNU mereka sudah mendukung capres atau masuk di kaitan-kaitan dengan perpolitikan, pasti kepentingan nomor satu itu. Tahu pun mereka akan mencoba untuk membuat narasi lain, berbelit lah semacam itu. Ini jawaban saya. Jadi mereka ini memang terbagi dari beberapa strata ya, yang berpendidikan atau di kelas intelektual, betul kan Bu? Di intelektual, betul. Terus kemudian pasti itu, dan pasti. Sebetulnya mereka ini udah tahu persis ya
keberadaan mereka ini ya terkait dengan Duriat Rasulullah ini karena mereka cukup terpelajar. Betul nonton nih? Nih. Ya, jadi gini, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh yang saya bersinggungan langsung sekian puluh tahun saya menjadi anak angkatnya, orang tua angkat saya Habib Husin bin Muhammad bin Ali Asgaf. Oh, jenengan pernah itu jadi anak angkat ya? Iya, saya punya orang tua angkat Asgaf. Nah, itu ayah angkat beliau itu punya rumah di dekat Kiblaten sana, Madinah. Itu saudara sepersusuan seorang ulama besar di Jeddah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Jeddah, yang versinya para Ba'alawi adalah wali kutub. Nah, itu jadi sepersusuan. Terus kemudian saya potong dulu. Mohon maaf, saya potong dulu. Nah, berarti nyun ngapunten ya. Berarti Gus Fakih ini pernah menjadi anak angkat seorang habaib berarti ya? Bukan pernah, ya masih anak angkatnya habaib. Saya tidak akan memutuskan hubungan. Monggo lanjut. Beliau sendiri mengakuinya dan menerima pesan dari ibu saya sebelum meninggal. Jadi saya memang diminta untuk menganggap beliau sebagai pengganti ayah saya, dan beliau sangat bijaksana. Habaib yang masya Allah. Jadi gitu. Nah, itu kembali tadi. Ayahnya beliau Habib Muhammad bin Ali Asgaf itu saudara sepersusuannya ulama besar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah yang katanya versi Ba'alawi itu wali kutub. Terus kemudian juga masih keluarga sekekerabatan dengan Mufti Tarim Habib Abdurrahman bin Ubaidillah yang cucunya mengarang kitab Al-Istizadah, yang di kitab Al-Istizadah itu sangat jujur dan membelajeti tentang kebobrokan Ba'alawi, terutama yang berimigrasi ke Nusantara, yang rasis, yang arogan, yang sombong, yang kemudian terlalu materialistis, mata duitan dan lain-lain. Jadi itu. Nah, beliau sendiri itu dari keluarga habaib yang menurut saya habaib aristokrat ya, habaib yang istilahnya itu beliau sendiri juga pengusaha, kakaknya juga pengusaha besar, keluarganya pengusaha yang istilahnya tidak mencari makan dari menjual nasabnya. Adiknya beliau juga ada yang jadi adik beliau juga ada yang jadi direktur rumah sakit, ada yang jadi dokter spesialis. Jadi orang-orang yang Ba'alawi yang strata ini itu sebenarnya sangat terbuka, jujur, dan mereka nggak terlalu pusing lah masalah menjual nasab karena orang-orang yang berprestasi itu kan sebenarnya kan seperti kata Imam Ali, bukan seorang pemuda yang mengatakan ini ayahku, kakekku, leluhurku, tapi yang mengatakan inilah saya. Dan banyak yang seperti itu. Tapi kan ketika bicara kekompakan ras, mereka kan lebih baik diam daripada nanti bentrok dengan keluarga sendiri. Jadi gitu. Jadi kemarin kapan hari itu ada yang Al-Habsyi ya, paman sama keponakan. Itu sudah tes DNA. Itu sudah mau membuka diri bahwa mereka gagal sebagai bagian dari keluarga Al-Hashimi, Al-Quraisy maupun Al-Abrahami ya, Al-Ibrahimi, dan juga mereka siap untuk membuka hasil tes DNA mereka yang ada Yahudinya. Tapi ya menurut dari penghubung saya yang menjadi sahabatnya si keponakan yang perempuan dari Al-Habsyi dan pamannya ini, itu dia katanya sih diancam dan dipersekusi untuk jangan sampai membuka aib dia sebetulnya itu ya. Jadi berarti dari memang gini, Pak Alawi ini punya semacam konvensi ya, hukum tidak tertulis. Seberapapun mereka bertikai di antara mereka tidak akan membuka pertikaian itu secara terbuka di hadapan kaum pribumi. Jadi gitu. Oke. Nah, kalau kembali kepada strata tingkat atau latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, berarti strata tertinggi mereka katakanlah begitu ya. Mereka ini sebenarnya sudah tidak mau pusing lagi dengan nasab karena memang dia tidak hidup dari jualan nasab dengan kata lain. Betul. Seperti misalkan sekelas Profesor Quraish Shihab, terus seorang profesor ahli tafsir, sudah
menduduki jabatan-jabatan strategis dan tidak penting lagi bagi kita atau bagi beliau mengaku cucu Nabi atau enggak, prestasinya, kapasitas itunya yang akan dilihat oleh umat, yang diperhitungkan. Tapi yang pas-pasan, yang kadang-kadang ngaji aja peletot-peletot ya. Berarti gini ya, Gus. itu yang harus Gini Gus itu, Page. tanpa itu mereka nggak ada nilainya begitu. Berarti gini Gus Page, mohon maaf. Ini yang beredar sekarang ini, yang di bawah yayasan mereka ini, yang sebagai yang katanya pencatat nasab, mengeluarkan buku nasab. Ini para pengamen semua dong Gus, kelasnya kalau begitu. Iya dong. Ya, jadi saya tidak memahami tentang mekanisme atau mencoba untuk bersuudzon atau berburuk sangka. tetapi begini, ya itu tadi, ya kadang-kadang di antara mereka sendiri ketika persaingan masalah majelis, ada kan banyak video perdebaran Ya. yang satu mendukung yang lain, ya kan, akhirnya sumpah sama-sama sumpah mubahala bahwa anak Habib, anak juga Habib, kan begitu. Nah, repotnya ketika pribumi ketipu nasabnya ke Azmat Khan, atau mereka merasa bagian dari misalkan Al Idrus ya, kan banyak Al Idrus Pacitan lah, Al Idrus mana Kubu atau mana Kalimantan yang katanya dicurigai palsu, katanya itu kalau nggak salah gitu. Itu akhirnya ketika Kadung Bangga memakai fam Ba'alawi, akhirnya didatangi, dipersekusi, bahkan ditempelengi lah semacam itu lah. Itu akhirnya kan seolah-olah mereka menjadi polisi nasab. Kalau mereka kan polisi perdamaian ya, seolah-olah gitu ya, mencoba. Berarti ada sok polisi nasab. Mereka itu keras sendiri ya. keras sendiri ya. Jadi di beberapa daerah yang muhibbin akut, yang sendiri doktrinnya sangat kuat, memegang kitabnya Imam Suyuti bahwa cucu Nabi tidak mungkin terjilat oleh api neraka. Itu artinya kan menjadi kunci surga, mencintai mereka menjadi kunci surga. Wah, itu ngarang-ngarang sendiri ya. Itu ngarang-ngarang sendiri berarti ya. Ya menafsiri ulama kan? Kemudian dengan dikasih daya tekan untuk kepentingan sesuatu, itu kan perbuatan licik kan, agar orang menghormati kita dengan menonjolkan leluhur kita. Itu mudah sekali mencari duit. Mudah sekali mencari duit. Pasti itu. Begitu. Jadi bukan hanya duit. Bukan hanya duit, saya kasih tambahan. Mudah sekali juga mencari istri muda yang sewaktu-waktu bisa dikawin, sewaktu-waktu bisa digantikan, sewaktu-waktu bisa diputus kapan saja itu. Tapi dengan doktrin ke istri-istrinya itu adalah jihad gitu ya. Jihad gatel. Tidak sempurna rahimmu kalau tidak pernah dialiri oleh maninya atau spermanya cucu Nabi. Padahal gur gatel gitu. Ketika kemudian istri tuanya itu ada sahabat saya tidak nyebut nama ya. Sahabat saya pendakwa juga. Itu ketika kemudian menikah, terus kemudian ketahuan sama iparnya, ya kan. Itu tiap hari ketemu itu dibully sama iparnya. Terus istrinya kemudian karena takut istrinya tahu, akhirnya kan dibuang. Nah, si pribumi ini. Dan ini banyak praktek seperti itu. Pada akhirnya nanti dilempar-lempar ke muhibin-muhibinnya, santri-santrinya itu. Oke. Ini pertanyaan kalau gini. Muhibin itu lanjut. Jangankan bekas istri, kobokannya aja diminum kalau muhibin itu. Jadi gitu. Berarti gini Gus, mohon maaf lagi nih. Para Ba'alawi yang saya sebut sebagai strata pengamen itu, mereka ini membuat, bisa jadi kan, tidak menutup kemungkinan dia membuat sejarah baru, dirangkai-rangkai, meskipun mungkin juga ada kitabnya. Kemudian yang terhubung dengan tadi masalah perkawinan itu, rata-rata yang mengawini pribumi itu berarti dari strata pengamen tadi ya Gus, bukan dari yang stratanya intelektual ya. Betul. Ya
pengamen itu ada yang kelasnya di terminal, ada yang dari rumah Iya. ke rumah, ada yang pengamennya itu masuk ke istana presiden. Ya semakin tinggi kelas pengamennya, maka Iya, dia iya, iya. mainnya semakin cantik, semakin halus, ya kan. Padahal dia Tekniknya, tidak punya intelektual sama modusnya juga sekali ya. semakin canggih kan begitu. Ya artinya mereka ini pengamen-pengamen dengan menjual nasab ini mereka secara strata sosial, ekonomi, bahkan intelektual mereka nggak punya sama sekali dong Gus. Kan begitu. Kalau saya boleh menyimpulkan ya gitu loh. Mereka ini. Tapi kalau yang memang tingkat sosialnya tinggi, ekonomi tinggi, bahkan intelektualnya oke, seperti Quraisyab katakanlah, ya dia nggak pedulikan tentang nasab kan betul. Lah berarti pribumi ini diplokodo wong bodoh karo wong goblok ini, wah nyambung berarti wong bodoh ketemu wong. Makanya Wah, ignorance kacau, itu kacau. lah, kejahatan paling sempurna itu ignorance Kacau dengan ini, agama, kan? waduh. Iya, karena apa? Karena orang-orang bodoh itu mudah sekali ditipu dengan doktrin, dengan ditakut-takuti neraka, diiming-imingi surga. Padahal yang ngomong itu orang dobol, orang bodoh semua itu. Nasibnya parah Bu Hidin ini. Tapi gini, Waduh, ya, itu oke. yang kapan hari, Oke. kapan hari itu ada Gus. katanya sarjana apa doktor apa informatika dari Amerika, si Fikri Sahab itu sekelas orang yang sudah kuliah di Amerika itu aja berani kok ngomong dan membelokkan dan sok tahu masalah genetik itu yang membuat akhirnya Mas Dr. Sugeng itu akhirnya gatel akhirnya turun gelanggang. Iya, Ya alhamdulillah lah, iya. saya ada yang bantu. Ya harus gitu Gus. Memang harus. Kalau di kita kan bukan mengunggul-unggulkan, bukan memuji-muji, kan jelas mereka punya latar belakang kan. Terutama kita bicara konteksnya tentang intelektual lah. Jelas kan Dr. Sugeng ini siapa, Dr. Manakem Ali siapa, jenengan pun juga jelas latar belakang benar, gitu. Sedangkan mereka ini nggak jelas. Di SD, TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA di mana, kuliahnya di mana, kok sekarang tiba-tiba gini mereka itu pernah saya itu fitness ya nge-gym ya. Iya. Fitness itu bareng seorang Pak Alawi. Waduh, nge-gym dia juga? itu Luar biasa. sombongnya minta ampun ya. Kalau dia bisa ngangkat berat itu dipamer-pamerin. Suatu ketika ya, dan dia suplemennya lengkap, baik minuman maupun suplemen pil itu lengkap. Iya. Nah, kemudian ada tukang kayu, orang Medelan ya, tukang kayu, ya kan? Itu ngangkat beban itu jauh itu lebih berat daripada si Habib ini. terus saya bilang lah dia nggak pakai suplemen apa Habib, lihat itu angkatannya lebih berat daripada antum. Gus. Marahnya minta ampun, langsung bilang apa? Kalau anak mau saya angkat semua ini barbel ini sendirian. Wah. Bumi ini kalau perlu saya angkat ya, karena apa? Ente semua ini numpang di bumi ini semua alam semesta diciptakan karena Datuk Ana Nabi Muhammad maksudnya. Tapi sing menarik itu urusannya ngangkat beban itu sama urusannya sama Nur Muhammad itu ya. Tapi sing menarik tadi gini loh Gus, tadi yang jenengan pertama kali soal di nge-gym ada seorang tukang kayu, ada seorang yang klaim Habib lebih kuat, lebih perkasa ngangkat. Nah, aku jadi ingat nih kalau tukang kayu jangan-jangan itu ya. yang sekarang bersatu. Iya, ya badannya nggak besar-besar amat, tapi kan karena tiap hari kerja. Jadi terus Masalah kayu, ya kan. Akhirnya kan badannya kan otot semua. Beda dengan binaragawan yang memang hanya untuk membentuk itu dengan seni, dengan dibantu suplemen. Tapi kan sekarang direkrut dari Watimpres. Guyon. Oke. Saya senang kemarin tuh lihat narasinya
Kanjeng Pangeran Raden Tubagus Nur Fadil Satya Tirtaya Saal Bantani Ketua Robito Babat Kesepanan Banten itu mengatakan bahwa Habib Lutfi disuruh untuk tobat dan insaf. Saya senang sekali itu narasinya itu, karena memang keterlaluan sudah. Berapa bin Yahya, bahkan gurunya sendiri itu dibin Yahyakan. Nah ini kan maaf, ini kan derajat kurang ajar sekali. Coba aja dibelokkan nasabnya. Coba jenengan coba urai sekilas gurunya Pak Lutfi Yahya ini sopo jane, biar kalayak tahu nih. Ya artinya sanate sopo iki. Coba Gus. Kalau Mbak Abdul Malik ya, Mbak Abdul Malik itu jelas mursyid dan waliullah Thariqah Sadiliyah, dan beliau kealimannya, kewaliannya, kewaroannya, kesuhutannya siapa yang tidak tahu. Dan beliau nasabnya ke Mbah Ali Dipowongso yang merupakan cucunya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putranya HB3, Hamengkubuwono III, jelas Trah Mataram, jelas merupakan keturunan dari Amangkurat IV yang nanti juga melahirkan keluarga Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. Bukan Balawi, nggak ada Balawinya ya. Nah, ini kan yang lucu kan, keluarga Hamengkubuwono itu dijadikan bin Yahya, sementara Pakubuwono dijadikan Asegaf. Lah padahal keduanya PB2 yang menurunkan Pakubuwono ke bawah nanti maupun HB1 yang menurunkan Hamengkubuwono ke bawah, termasuk Pangeran Diponegoro, termasuk Mbah Ali Dipowongso, termasuk Mbah Abdul Malik gurunya Habib Lutfi. Ini kan dari Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Nah, kok bisa marganya berbeda, satunya Asgaf, satunya bin Yahya? Ini kan goblok tapi lucu. ini jahat tapi konyol. Itu mungkin ijazahnya bikinnya di Jalan Pramuka itu. Acur-acuran. Ya maka saya senang dengan itu bagus. Nur Fadil bilang suruh tobat dan insaf itu wajib biasa. itu wajib. Dan Gus Suat juga nyuruh presiden untuk segera jelas kemarin kan. Karena apa? Masa nasihatnya RI1, orang nomor 1 di Indonesia, itu diisi oleh penjahat nasab dan penjahat makam seperti itu. Wah, ini seperti yang Jidan katakan tadi, ini pengamen yang masuk istana, kurang ajar sekali. Wah, ini kalau presiden diam saja, ya mohon maaf, kualitasnya one team press seperti itu lah. Apa yang mau jadi pertimbangan bagi presiden kalau one team pressnya seperti itu? Nah, makanya yang isu dinasti itu harusnya kalau benar-benar dia duriat Rasulullah, benar-benar plek duriat Rasulullah, ya dinasihati dong, jangan sampai bikin dinasti ini dalam tanda petik, betul enggak? Ya tapi karena pengamen, ya kok dobol. Kalau bab pilihan politik atau bab strategi politik saya tidak mau komentar. Maksudnya itu loh Gus. Ini saya melihat antara Pak Jokowi, Bu Mega, terus kemudian Prabowo, dan ini sebenarnya satu circle saja sebenarnya. Ngerti. Iya sedang terjadi bagaimana mengirim opini dan pilihan rakyat kepada salah satu di antara mereka. Sebenarnya gitu. Iya. Ngerti. Saya begitu menurut saya. Iya maksudnya di luar ada kepentingan apa-apa, secara teks kan masyarakat baca. Ini bukan mau mengarah ke situ ya. Isu dinasti ini, kalau memang benar-benar Watim Pres itu duriat Rasulullah, kan harusnya ngasih masukannya jangan begitu. Oh malah ngegongi ya, ini piye meneh ya pengamen no, sing meneh oleh duit ber. Aduh, acur. Nah dia aja membuat dinasti palsu, makam-makam palsu, bentuknya seolah-olah banyak, dan itu palsu semua. Kalau menurut saya ngapunten, bukan sok pinter atau gimana. Kalau ada dinasti di dalam organisasi, apalagi di dalam negara ini kan bahaya sekali, Gus. Gitu? Bahaya sekali itu. Bahaya itu wah luar biasa bahayanya itu. Kalau ada diciptakan sebuah dinasti gitu loh. Tapi ya inilah. Ada orang awam ini nggak ngerti.
Aduh, kacau. Sebenarnya gini, di dalam hal apapun itu dinasti musik ya ada Ahmad Dhani dengan anak-anaknya, ya kan? Anaknya Ahmad Dhani lebih muda jadi musisi dan penyanyi daripada Nun Sewu, anaknya tukang ngarit misalkan, kan gitu, kan gitu. Nah, terus kemudian anaknya perwira militer, jenderal itu lebih muda menjadi militer, karena dulu sela-selanya semangat bapaknya, keteladannya, latihannya, macam-macam sudah paham lah kan gitu. Sebenarnya masalah asobia atau masalah keterikatan darah kekeluargaan untuk masuk dan menerjuni sesuatu hal itu suatu hal yang biasa. Kalau menurut saya di Amerika pun itu juga ada dinasti Kennedy misalkan, itu juga dinasti politik, walaupun Amerika sangat liberal dan sangat demokratis menurut anunya kan seperti itu kan itu di banyak negeri dinasti itu ada dan di segala bidang, tidak hanya politik. Cuma masalah pada masalahnya kan begini itu dia itu yang saya maksud itu. Nah itu konteksnya gitu loh. Ketika kita bicara pada konteks masih Indonesia, Nusantara masih monarki, maka wajar. Tapi ketika kita bicara konteks negara demokrasi, maka ya harus cerdas-cerdasnya rakyat untuk melihat bahwa apakah Nun Sewu Gibran sehebat bapaknya, apakah gagasannya, penderitaannya, penempaan pribadinya sehebat bapaknya, kan begitu. Itu juga harus dilihat. Jelas beda perjuangannya, goresannya atau istilahnya signaturnya itu beda jauh bapak dengan anak ini kan. Misalnya si Gibran ini kebetulan saja anaknya Jokowi. Coba nek Gus pakai anaknya Jokowi kan jadi beda lagi kan gitu. Istilahnya loh. Enggak lah, nanti kalau saya berandai-andai jadi anaknya orang, saya jadi Pahlawi lagi. Tapi gini Nun Sewu, ngapun ini. Ya kita juga harus objektif ya. Misalkan Gibran, misalkan suatu karena dia pernah jadi anaknya presiden 2 periode dan juga 2 tahun jadi gubernur dan juga 2 periode jadi wali kota Solo. Saya yakin juga istilahnya learning by doing, pengalaman itu juga guru yang berharga. Dan itu sangat berharga bagi Mas Gibran untuk istilahnya menempa dirinya, tidak perlu sekolah politik susah-susah, tidak perlu istilahnya belajar mulai dari nol, dengan cukup melihat bapaknya mendapat wejangan dan melihat kiat-kiat sukses dan visi besar dari bapaknya. Ini juga suatu pengalaman yang berharga, suatu bekal yang berharga, dan ini juga harus dilihat juga sebagai sebuah kenyataan yang tidak boleh kita kemudian langsung kita menjustifikasi bahwa Gibran adalah kelas seri dibanding Jokowi ya tidak bisa begitu. Ya tidak bisa begitu. Kita juga harus imbang dan adil dalam menilai sesuatu kan begitu. Itu menurut saya seperti itu. Memang sih. Ya kan udah ke ranah mereka yang sekarang kita ini kan hanya perbandingan aja ya, tapi tetap kembali lagi kita ini kan tetap visi dan semisi bagaimana memperjuangkan yang sudah kita suarakan selama ini, dan memang realnya Gus itu tetap ke lapangan seperti rencana besok itu harus terus berlangsung. Kan tidak mungkin kita hanya ngomong di media, tapi media ini penting juga, tapi memang harus ada langkah-langkah yang konstruktif untuk mengegulkan apa yang kita perjuangkan selama ini. Entah kapan ya kita nggak tahu, tapi terus kita tidak akan pernah berhenti. Seperti mereka Balawi yang selalu bilang mereka akan diem kan menunggu waktu, tapi tidak ada waktu itu. Waktu akan long term, jalan terus, kapanpun sampai kiamat pun hajar terus, pokoknya intinya mah begitu. Kan gitu Gus ya. Oke. Jadi kalau misalnya gini, apapun pribumi berdinamika dalam politik, di dalam ekonomi maupun di dalam kehidupan yang lain,
bagi saya ya ini harus kita hargai. Saya juga menghargai Pak Prabowo, menghargai Mas Gibran dan Pak Jokowi, menghargai, memuliakan Bu Mega, Mbak beliau putri proklamator, ya kan, seorang politisi perempuan tangguh. Mungkin di dunia ini jarang seperti beliau ya. Dan juga saya menghargai betul bagaimana seorang pemuda anak desa, Mas Ganjar, yang juga secara genuine juga terah Mataram dan NU itu juga saya muliakan. Ya kita menghargai lah. Tetapi yang kita harus waspada, ini pengamen-pengamen penumpang gelap ini loh. Nah ini curut-curut yang mencoba ngerogoti negara dengan klaim palsu. Ya, ini harus kita waspadai. Waspadai pengamen-pengamen ini nih. Betul. Saya yakin lah kalau kita bersatu, kita dalam narasi yang sama, kita bisa masang jebakan-jebakan tikus di istana, di gang-gang, di kampung-kampung, di kantor PBNU, agar curut-curut tikus-tikus got ini yang membuat narasi sesat, yang jual nasab ini, itu kena jebakan-jebakan. Harus itu kan. Ya pasti itu kan terjadi step by step, pasti akan terjadi itu. Ya dengan istilahnya semangat Gus Fakih, apalagi yang memang sentralnya ada dua tokoh di sini kan, Gus Fuad Bleret, Kiai Haji Madudin, juga Gus Fadil, Tengku Mudakori, Dr. Ali, kemudian Nur Iya, Dr. Sugeng, ini kan udah luar biasa menurut saya, chemistry yang dibangun selama ini gitu ya. Jangan sampai kemudian dibelokkan atau kemudian kita masuk narasi bahwa kita seperti ini karena rebutan nasab jadi cucu Nabi. Enggak penting. Ada itu. Kalau bagi saya kalau perlu enggak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara, selesai. Jadi enggak ada yang menjual nasab, jual nasab Nabi kalau perlu ya kan. Makanya kan harus diuji dengan kaidah yang benar ya kan. Silsilah nasabnya, isbatnya, tes DNA-nya itu nanti harus diuji dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai agama dikotori oleh klaim sesat dan palsu seperti itu. Terus kemudian saya kembali kepada bagaimana saya mencintai orang tua angkat saya, Habib Husin Assegaf, ya kan? Pak Husin Assegaf. Nah, saya sebut Pak aja ya biar istilahnya setaran nasional pensebutannya. Pak Husin putranya Mbah Muhammad bin Alwi Assegaf ini, itu bagaimana saya mencintainya karena memang layak dicintai. Orangnya baik, berprestasi, adabnya baik, tidak menonjolkan nasabnya, dermawan, seperti itu. Bukan karena cucu Nabi. Walaupun benar pun cucu Nabi, kalau menindas harus kita lawan. Karena apa? Anti penindasan ini kan ajaran Nabi. Kalau ada cucu Nabi asli pun yang menindas harus kita lawan, kan begitu. Apalagi ini palsu. Nah, semacam itu. Jadi itu kesimpulannya. Ini masih ada pertanyaan sebetulnya. Cuman nanti saya simpen dulu untuk kapan waktu kita bincang-bincang lagi. Ini menarik sekali untuk terus kita ulas, Gus Fakih.